Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Pak. Semoga baik-baik aja ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Yuk, Ari, dipimpin teman-temannya. Baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk Ray. Nah, sebelum kita belajar, nah, Bapak akan memberi materi gitu ya. Materi pada hari ini yaitu bagaimana cara mengolah makanan. Kita absen dulu. Ray. Hadir, Pak. Berarti hadir semua ya. Langsung aja kita masuk ke materinya. Bapak share screen ya. Ya, Pak. Apakah sudah terlihat? Udah, Pak. Alhamdulillah. Nah, cara tubuh mengolah makanan. Nah, salah satu ciri makhluk hidup adalah yaitu membutuhkan makanan. Nah, makanan di sini berfungsi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh dan menambah energi untuk beraktivitas. Tanpa makanan, makhluk hidup tidak dapat melakukan apa-apa. Nah, tanpa makanan juga makhluk hidup akan mati. Nah, di dalam tubuh makhluk hidup, makanan diproses. Seperti apakah makanan itu diproses di dalam tubuh? Nah, mari kita simak dengan baik yang akan disampaikan dalam buku kalian. Ayo kita amati ya sama-sama. Nah, ini ada 4 pertanyaan ya. Nah, apakah kalian selalu sarapan sebelum berangkat sekolah? Sarapan, Pak. Sarapan apa itu? Biasa roti sama minum susu, Pak. Susu ya. Nah, apakah kalian harus sarapan sebelum berangkat sekolah? Harus, Pak. Harus. Kenapa? Karena biar mengisi energi, Pak. Jadi supaya belajar itu tidak mudah ngantuk, Pak. Nah, apakah makanan kalian itu memenuhi gizinya? Apakah cukup? Kayaknya iya, Pak. Iya, dari roti sama susu ya. Nah, apakah kalian tahu apa itu makanan yang sehat? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Nah, makanan sehat itu seperti makanan yang bergizi ya, yang memiliki serat tinggi, tidak terlalu berminyak, banyak mengandung protein, contohnya ya seperti roti tadi, roti susu. Nah, kalau nanti kalian sarapan jangan konsumsi yang digoreng ya, karena itu nggak baik buat kesehatan. Nah, lanjutnya bagaimana cara kalian membeli makanan yang sehat? Apakah disiapkan orang tua atau memilih sendiri? Apakah kalian sudah tahu bagaimana caranya? Mungkin dipilihkan orang tua, Pak. Oh iya, nanti belajar ya. Seperti roti tadi, telur rebus, kalau bisa dihindari telur yang banyak minyaknya itu ya. Langsung aja. Nah, lihat buku kalian tuh baca di halaman 4 sampai 5. Kita baca dulu ya. Sama-sama.
Ya, Pak. Apakah sudah selesai dibaca bukunya? Sudah, Pak. Nah, kalian sekarang amati poster iklan ini ya. Nanti Iya, kita Pak. jawab sama-sama untuk pertanyaan. Nah, yang pertama, apa isi imbauan pada iklan tersebut? Iklan tentang apa yuk? Itu iklan tentang larangan, Pak, makanan sampah atau cepat saji kayaknya, Pak. Oh ya, itu iklan tentang bagaimana cara kita selektif atau memilih makanan yang sehat ya. Nah, jenis iklan apa di sebelah? Iklan apa? Itu iklan tentang larangan, Pak, atau himbauan, Pak. Oh ya. Nah, menurut Ray, makanan sampah itu seperti apa? Makanan sampah itu kayak makanan-makanan yang berminyak, Pak, terus yang kayak cepat saji, seperti itu, Pak. Oh ya, sama yang tidak bergizi ya. Nah, apa saja yang termasuk dalam jenis makanan sampah di dalam iklan tersebut? Itu kalau di gambar itu, Pak, kayak donat, terus ada pizza, hamburger gitu, Pak. Oh iya, itu berarti makan-makan cepat saji ya. Nah, menurut Ray, bagaimana makanan sehat itu seperti apa? Kalau menurut saya itu makanan sehat itu ya terdiri dari karbohidrat, protein, sayur-sayuran, buah-buahan, terus yang terakhir susu, Pak. Oh, pintar. Berarti sudah paham ya berarti ya. Sudah, Pak. Selanjutnya, nah, Bapak jelaskan lagi. Nah, jadi makanan sehat itu adalah makanan yang seharusnya mengandung beragam nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, tubuh kita itu memerlukan berbagai macam nutrisi agar dapat tetap sehat dan pertumbuhan dapat berjalan dengan optimal. Nah, syarat yang sehat yaitu seperti ada istilahnya 4 sehat, 5 sempurna, yaitu bersih, memiliki gizi yang baik, dan seimbang. Nah, keseimbangan makanan sehat adalah makanan yang memiliki kandungan karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin, seperti yang disebutkan Ray tadi. Nah, kita bisa juga mengonsumsi berbagai jenis makanan sehat, tanpa terbatas pada satu jenis saja. Mengonsumsi berbagai jenis makanan bisa juga memberikan nutrisi yang berbeda, sehingga gizi yang diperlukan oleh tubuh kita itu bisa terpenuhi. Nah, makanan sehat itu memiliki jenis-jenis. Nah, yang pertama ada sayur-sayuran. Nah, seperti brokoli, ada sayuran yang berdaun hijau seperti kangkung, seperti bayam. Nah, sayuran tersebut memiliki kaya akan serat, kalsium, kalium, folat, dan fitonutrien. Selanjutnya ada buah-buahan. Nah, Ray biasanya sering makan buah apa? Kalau saya suka buah jeruk, Pak. Nah, buah jeruk itu memiliki banyak vitamin C. Nah, vitamin C itu berfungsi untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita atau supaya kita memiliki imun yang tinggi, yang kuat. Sehingga nanti kalau ada berbagai penyakit, kita tuh bisa melawan dari tubuh kita sendiri. Nah, makanya misalkan kalian tuh jatuh dari sepeda misalkan, kan itu luka. Nah, nanti lama-lama itu kan sembuh sendiri. Nah, itu yang dinamakan sistem kekebalan tubuh. Nah, misalkan lukanya cepat sembuh, berarti nah sistem kekebalan tubuh kita itu kuat gitu. Berarti sering makan buah, sering makan sayur. Nah, kan ada juga yang lama sembuhnya. Nah, berarti itu harus banyak-banyak makan sehat. Nah, selanjutnya itu ada daging dan telur. Nah, daging dan telur itu
itu sumber protein yang tinggi, gitu. Banyak nutrisi. Nah, yang sapi tanpa lemak ya. Nah, sumber protein dan zat besi. Nah, setelah itu ada kacang-kacangan dan biji-bijian, ikan dan makanan laut. Nah, seperti yang sarapannya Ray tadi, ada susu. Nah, susu itu memiliki banyak vitamin gitu. Vitamin A, vitamin C, nah kalsium. Nah, itu juga bagus untuk kesehatan. Nah, selanjutnya, nah kan kita makan itu pasti kita akan dicerna gitu dalam tubuh kita. Pencernaan itu apa? Nah, pencernaan itu adalah proses yang dilakukan oleh sekelompok organ dalam tubuh manusia untuk memecah dan mengolah makanan demi menyerap nutrisi. Nah, maksudnya apa yang kita makan itu nanti kita serap vitaminnya, kandungan-kandungan gizinya, kandungan-kandungan seratnya, vitaminnya dan lain sebagainya. Nah, nutrisi yang didapat akan disalurkan ke seluruh tubuh kita untuk digunakan sebagai energi serta menjaga fungsi organ yang lainnya. Nah, di dalam tubuh kita tuh banyak organ pencernaan gitu. Nah, sistem pencernaan juga makanan diatur oleh otak yang dibantu oleh komponen lainnya seperti saraf, hormon, dan enzim agar fungsi setiap organ dan proses kerjasama diantaranya berjalan dengan baik gitu atau teratur. Ada yang tahu, Ray? Sistem pencernaan kita itu apa aja? Sistem pencernaan tuh kurang tahu, Pak. Nah, kita yang pertama itu ada mulut ya. Nah, mulut kita itu untuk gunanya gerbang utama gitu untuk saluran pencernaan manusia. Nah, kita bisa mengunyah, proses pencernaan makanan sebetulnya sudah dimulai. Nah, nanti masuk ke dalam mulut. Nah, nanti itu masuk ke dalam. Selanjutnya ada tenggorokan. Tenggorokan itu atau biasa kita lihat di leher. Nah, ini itu untuk mencegah makanan melewati jalur yang salah. Nah, tenggorokan itu ada epiglotis. Nah, epiglotis itu adalah bagian dari organ pencernaan yang berbentuk seperti daun. Bentuknya itu seperti daun yang fungsinya hampir sama seperti pintu yang bisa membuka dan menutup sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga ada esofagus. Dalam juga. Nah, esofagus ini organ bagian dari sistem pencernaan dengan bentuk seperti tabung yang berotot yang letaknya membentang dari paring hingga ke lambung. Selanjutnya ada lambung. Lambung itu ada letaknya di dalam perut. Nah, lambung ini sebagai penyimpan makanan. Nah, lambung juga berperan dalam mencampur dan menghancurkan makanan menjadi bentuk yang lebih mudah diserap. Nah, nanti setelah makanan kita makan tuh melewati tenggorokan, lewat esofagus, nah terus ke lambung. Nah, di lambung itu dihancurkan itu oleh lambung. Nah, nanti berupa gumpalan-gumpalan gitu. Selanjutnya setelah dari lambung itu ke usus halus. Nah, usus halus juga menjadi 3 bagian. Ada usus 12 jari, ada jejunum, dan ileum. Nah, organ ini akan terus mengolah makanan menggunakan enzim yang diproduksi oleh pankreas dan hati. Di usus kecil juga terdapat ada gerak peristaltik yang akan menggerakkan makanan dan mencampurnya dengan zat-zat yang dikeluarkan oleh alat pencernaan manusia. Setelah ke usus halus, lanjut ke usus besar. Nah, di usus besar ini makanan yang masuk adalah sisa-sisa dari pencernaan yang sebelumnya yang akan dipindahkan menuju rektum melalui anus. Nah, yang terakhir ada anus. Nah, seperti biasanya kita itu kalau pagi-pagi itu kan kita harus buang air. Nah, itu berarti sistem pencernaan kita itu belajar dengan lancar. Habis itu pintu terakhir ya.
Jadi itulah beberapa sistem pencernaan kita. Nah, seperti ini gambarnya, contoh gambarnya. Nah, nanti lewat mulut kan kita makan lewat mulut. Nah, terus masuk ke kerongkongan. Setelah ke kerongkongan tuh lewat lambung. Nah, di sini tuh makanan kita tuh dihancurkan menjadi gumpalan-gumpalan. Terus lewat usus halus, terus lewat muter-muter lewat usus besar. Setelah dari usus besar, terakhir ke dalam anus. Yang kita biasa sebut buang air gitu ya. Nah, mungkin itu materi kita pada hari ini. Apakah ada yang ditanyakan? Cukup Pak. Cukup ya. Nah, jadi kita harus memakan makanan-makanan yang sehat ya. Kita apalagi sarapan itu penting. Sarapan yang sehat seperti makan roti, seperti rice, seperti minum susu, atau makan ikan. Nah, di dalam sarapan juga sangat penting tuh untuk meningkatkan energi kita supaya kita lebih giat lagi dalam belajar. Nah, setelah itu apa yang kita makan tuh nanti diserap ke dalam tubuh kita, masuk ke otak, dan berakhir di anus. Kita buang lagi. Nah, seperti itu terus-menerus. Mungkin jika tidak ada yang ditanyakan, mungkin itu saja dari Bapak. Nah, sebelum kita mengakhiri pada pelajaran hari ini, alangkah kita baiknya berdoa dulu ya. Baik Pak. Ayo, Re, dipimpin teman-temannya. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama yang masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.